Putri Bramasta mengeluarkan ponselnya lagi setelah beberapa saat dan mengirim SMS lagi ke Randy. "Randy, aku hanya ingin mengatakan beberapa patah kata padamu, hanya 2 menit. Aku tidak akan mengganggumu di masa depan. Keluarlah, aku mohon." Setelah mengetik pesan itu, Putri Bramasta melihat ponselnya berulang kali. Dia membuat dirinya terdengar cukup putus asa. Jadi dia sangat berharap Randy bisa keluar menemuinya kali ini. Namun, tidak ada jawaban lagi. Tidak ada tanggapan terhadap bel pintu, tidak mengangkat panggilan telepon, dan tidak membalas pesannya. Putri telah mencoba segala cara yang mungkin, namun Randy tetap tidak menanggapinya. Jadi, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah berdiri di depan pintu dan menunggu. Dia harus menunggu sampai Randy keluar menemuinya. Sementara itu, rumah itu terasa seperti dunia lain di dalamnya. Pemanas dinyalakan dan membuat rumah tetap hangat. Sama sekali tidak terasa seperti musim dingin. "Ayah," putri kecil memanggil Randy dengan lembut sambil menarik ujung kemejanya dengan lembut. Namun, Randy yang sedang berpikir keras tidak menanggapinya. Dia mengerutkan bibirnya dan merasakannya dianiaya karena air matanya sudah mengalir di matanya. "Ayah, aku ingin ibu dan ayah bersama." Ayahnya tidak mendengar apa yang dia katakan pertama kali, jadi dia mengulangi kata-katanya sampai ayahnya dapat memperhatikannya. Dia tidak ingin melihat ayahnya bertengkar dengan ibunya. Dia juga tidak ingin orang tuanya berpisah. Dia berharap mereka akan bersama selamanya. Mereka akan membesarkannya bersama dan tidak pernah berpisah satu sama lain, sehingga dia bisa menjadi anak paling bahagia yang pernah hidup. Randy akhirnya sadar. Dia menepuk punggung putri kecil dan berkata dengan lembut, "Kamu akan bersama ayah malam ini, dan setelah lenganmu sembuh sepenuhnya, barulah kamu dapat menemui ibu." Pada akhirnya, apa yang dia katakan pada Putri Bramasta sepenuhnya karena kemarahan. Setelah meluangkan waktu untuk menenangkan diri, dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa mengambil putri kecil dari Putri Bramasta. "Aku tidak ingin ibu bersedih. Aku ingin menemui ibu sekarang." Putri kecil mengerucutkan bibirnya dan mengerutkan kening. Jika ayahnya menolak mengizinkannya bertemu ibunya, dia akan menangis sekeras-kerasnya. "Sayang," Randy membelai kepala putri kecil dengan penuh kasih dan berkata, "Kamu benar-benar mengkhawatirkan ibu, benarkah?" "Ya ayah," putri kecil mengangguk penuh semangat. Randy bertanya lagi, "Kamu ingin kita bersama selamanya, benarkah?" "Ya ayah," putri kecil terus mengangguk. "Kalau begitu bisakah kamu berjanji pada ayah bahwa kamu akan tinggal bersama ayah selama 2 hari tanpa mengkhawatirkan hal lain? Ayah akan membereskan sisanya, oke?" Randy berbicara dengan sangat tenang dan lembut padanya tanpa ada tanda-tanda ketidaksabaran sama sekali. "Ayah, ibu di luar." Di luar sedang turun salju cukup lebat. Putri kecil melihat ibunya berdiri di luar dari kamera pengintai. Dia merasa sangat buruk. "Baiklah, ayo bermain. Ayah akan tahu apa yang harus ayah lakukan." Putri kecil bukan satu-satunya yang mengkhawatirkan ibunya, dia juga mengkhawatirkan istrinya. Namun, Putri Bramasta bersikeras untuk menarik garis yang jelas dalam hubungan mereka agar dia tidak mengkhawatirkannya. Setiap Putri Bramasta mengirim pesan, Randy akan langsung mengeceknya. Tapi, dia kecewa setiap kali dia melihat pesannya. Dia tidak menyerah dan terus mengganggunya, semua karena dia ingin dia mengembalikan putri kecil. Jadi selama dia mengembalikan putri kecil padanya, dia tidak akan datang mencarinya lagi. Randy memegang ponselnya erat-erat. Dia menekan gelombang kemarahan dan rasa sakitnya, dan mencoba menenangkan dirinya lagi dan lagi. Dia sangat frustrasi pada kegigihannya. "Ayah," putri kecil begitu mengkhawatirkan ibunya hingga dia hampir menangis. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya tidak mau membukakan pintu untuk membiarkan ibunya masuk.
Selama ini ibunya berdiri di tengah salju. Bagaimana jika dia sakit karena kedinginan? Jika ibunya sakit karena kedinginan dan dia kehilangan ibunya, dia akan sangat sedih. Ayah, aku ingin ibu, kata putri kecil dengan menyedihkan. Randy tidak memperhatikan putri kecil. Dia melihat keluar jendela dan memusatkan pandangannya ke Putri Bramasta yang berdiri diam di tengah salju. Salju masih turun dengan deras. Rambut Putri Bramasta tertutup lapisan salju tipis karena berdiri di luar sana selama beberapa waktu. Dia biasanya takut dingin, tapi hari ini dia berdiri di sana dan tidak bergerak sedikit pun seolah dia tidak terpengaruh oleh hawa dingin. Semakin Randy memandangnya, dia menjadi semakin marah. Namun, dia merasakan hatinya lebih sakit daripada rasa marahnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita yang juga sedang hamil saat ini. Kenapa dia harus mempersulitnya? Jika sesuatu terjadi padanya dan bayinya, pada akhirnya dialah yang akan patah hati. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengatakan kebenaran penting ini padanya. Apapun itu, dia akan selalu menjadi wanitanya, dan dia tidak akan bisa meninggalkannya selamanya. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengatakan ini padanya. Jadi apa gunanya permainan mereka sekarang? Randy akhirnya membuka pintu dan bergegas ke sisi Putri Bramasta. Tanpa berkata apa-apa, dia menarik pinggangnya dan membawanya pergi. Wanita ini sedang hamil, tapi dia sangat kurus. Dia hampir tidak bisa merasakan beban apapun saat menggendongnya. Apakah selama ini dia tidak makan dengan baik? Kenapa dia makin kurus? Itu jelas salahnya karena tidak menjaga dirinya sendiri dengan baik. Tapi, itu juga salahnya karena membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Saat mereka memasuki rumah yang hangat, Randy diam tidak melepaskan Putri Bramasta. Bahkan, dia malah memeluknya lebih ketat. Randy memeluk Putri Bramasta begitu erat. Putri Bramasta bisa merasakan kehangatannya. Putri Bramasta mencoba melepaskan diri dari pelukannya. Namun, dia menginginkan kehangatan dari pelukannya, jadi dia tetap di sana. Dia hanya ingin memeluk kehangatan Randy lebih lama lagi, dan menikmati perasaan di peluknya sekali lagi. Randy memeluknya tanpa berkata apa-apa. Putri juga tetap diam. Jarang terjadi bagi mereka berdua, mereka menjadi sangat kooperatif sekali ini. Rasanya mereka berdua sama-sama menikmati momen keintiman singkat yang mereka bagikan. Momen kemesraan yang singkat itu terjadi karena masih terlalu banyak masalah di antara mereka yang belum terselesaikan. Mereka sangat dekat satu sama lain, tetapi pada saat yang sama mereka juga semakin menjauh. Setelah beberapa saat, Putri Bramasta mengangkat kepalanya dari pelukan Randy dan menatapnya. Randy pun dengan lembut melepaskannya dan bertanya dengan tenang, "Jadi, apa yang ingin kamu katakan padaku?" Ruangan terasa hangat karena pemanasnya. Namun, begitu dia lepas dari pelukan Randy, dia merasa seperti berada di tempat bersalju lagi. Dia tidak bisa lagi merasakan kehangatannya. Tubuhnya yang tadi menghangat sepertinya menjadi dingin kembali dalam sekejap. Terutama hatinya, yang dia rasakan seperti jatuh ke dalam gudang es. Rasanya sakit karena kedinginan. Dia memandang ke arah Randy dengan cemas, dan kemudian dia berbicara dengan hati-hati, Randy, aku di sini bukan untuk mengambil putri kecil darimu. Langsung saja, langsung ke pokok permasalahan." Randy menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Dia ingin mendengar apa lagi yang dia katakan. Putri Bramasta menundukkan kepalanya lagi dan berkata, "Aku hanya ingin memberitahumu bahwa Calvin meneleponku lebih awal." "Apa? Calvin meneleponmu? Bagaimana dia bisa mendapatkan nomor barumu? Dan mengapa kamu menjawab panggilannya?" Begitu Randy mendengar nama Calvin, dia menjadi geram. Saat kemarahan Randy meledak, Putri Bramasta juga tidak bisa menahannya.
Dia ingin melarikan diri, tetapi Randy tidak mengizinkannya. "Putri, aku bertanya padamu. Jawab aku." Kali ini, dia tidak mengizinkannya menjadi pengecut lagi. Apapun yang terjadi, dia harus membuatnya angkat bicara. "Randy, dengarkan aku." Putri Bramasta juga semakin marah, jadi dia balas berteriak dengan keras. Begitu amarah Putri Bramasta meningkat, Randy menjadi lebih tenang. Dia tidak berbicara lagi dan menunggu Putri Bramasta melanjutkan. Putri Bramasta mengatupkan bibirnya dan menambahkan, "Aku tidak tahu bagaimana Calvin mengetahui nomor teleponku. Aku hanya tahu bahwa dia mungkin akan mengejarmu. Sesuatu akan terjadi. Dia meneleponmu dan memberitahumu bahwa dia akan mengejarku? Begitukah, Putri?" "Hah?" Randy tiba-tiba tertawa dingin, tapi ada sedikit kesedihan. Calvin ingin menyakitinya, tapi dia memberi peringatan terlebih dahulu pada Putri Bramasta. Bagaimana ini bisa dipercaya? Randy tidak percaya Calvin akan sebodoh itu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.